Di tengah hutan Kalimantan yang lebat, seorang anak yatim piatu ditemukan dalam perut ular raksasa. Tanpa ingatan akan asal-usulnya, ia mulai menjalani takdir yang lebih besar menjadi satu-satunya harapan untuk mengembalikan kerajaan yang hilang. Namun, perjalanan penuh bahaya ini mengungkap lebih dari sekadar rahasia masa lalu. Ia harus memilih antara cahaya dan kegelapan, dengan dunia yang terancam diambang kehancuran. Hutan Kalimantan, dengan semesta alami yang penuh misteri, adalah tempat di mana kehidupan dan kematian sering berbaur dalam senyap. Di tengah hutan lebat yang tak terjamah oleh tangan manusia, sebuah kejadian luar biasa terjadi, suatu peristiwa yang akan mengubah takdir seorang anak kecil, seorang yatim piatu, yang akan ditemukan dalam keadaan yang tak terbayangkan oleh siapapun. Cerita ini dimulai pada suatu pagi yang teramat sunyi, di tengah perjalanan seorang pemburu tua bernama Noyo. Noyo dikenal sebagai orang yang tak kenal takut, berani menembus hutan-hutan Kalimantan yang berbahaya. Ia telah berpuluh-puluh tahun hidup berdampingan dengan alam, tahu persis segala seluk-beluk hutan yang penuh dengan pohon raksasa, sungai yang berkelok, dan hewan-hewan buas yang menghuni kawasan itu. Saat Noyo sedang berjalan menembus belantara, ia merasakan suatu getaran yang tak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan alam sekitar. Langkahnya berhenti sejenak ketika ia mendengar suara gemeretak yang berasal dari semak-semak. Ia menatap dengan tajam, berusaha memusatkan perhatian pada suara itu, dan tak lama kemudian, sebuah bayangan besar melintas. Sesuatu yang sangat besar bergerak dengan cepat di antara pepohonan. "Ada apa ini?" gumam Noyo dalam hati. Hatinya mulai diliputi rasa penasaran, tetapi juga kewaspadaan yang lebih tajam. Ia tahu, di hutan ini, tidak semua yang tampak adalah apa yang sebenarnya. Mungkin itu adalah ular raksasa, salah satu makhluk yang sering menjadi legenda di kalangan penduduk setempat. Ular-ular besar dikenal karena sering memangsa hewan-hewan besar, dan terkadang manusia. Namun, kali ini, yang membuat Noyo terkejut adalah ukuran bayangan itu, yang jauh lebih besar dari ular biasa. Dengan langkah hati-hati, Noyo mengikuti arah bayangan itu, membawa tombak kayu panjang yang selalu ia bawa sebagai senjata perlindungan. Tiba-tiba, ia berhenti. Di depannya, di bawah cahaya rembulan yang mulai temaram, tampak seekor ular besar tergeletak di tanah. Ular itu sedang bergerak-gerak, seperti kesulitan, dan tubuhnya tampak sangat membengkak. Noyo merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia mendekat. Dengan hati-hati mengamati tubuh ular tersebut. Ada sesuatu yang bergerak di dalam perut ular itu. Suara-suara kecil seperti tangisan yang lemah terdengar. Hatinya berdegup kencang, dan rasa ingin tahu semakin kuat. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mendekat dan memeriksa dengan lebih teliti. Dengan tombak di tangan, Noyo mulai menusuk perlahan perut ular raksasa itu. Dalam sekejap, darah hitam pekat keluar dari luka tusukan itu. Ular itu menggeliat dan berusaha melarikan diri. Namun gerakannya semakin melemah. Noyo tidak peduli. Ia terus menusuk hingga akhirnya perut ular itu robek dan sesuatu yang mengejutkan keluar dari dalamnya. Saat luka ular terbuka, sesuatu yang lembut dan kecil terguling keluar dari tubuh ular itu. Dengan rasa terkejut yang mendalam, Noyo melihat bahwa yang keluar adalah seorang bayi, terbungkus rapat dalam kain kusam yang sudah lusuh. Bayi itu tampak sangat lemah, tetapi masih hidup dengan napas yang tersengal-sengal. Noyo, yang biasanya tidak mudah terkejut, merasakan hatinya tergerak oleh pemandangan yang sangat aneh ini. Dia segera berlutut, memeriksa bayi itu dengan cermat. Tangan kecil bayi itu menggenggam jemarinya, seolah memberi tanda bahwa ia masih punya harapan. Tanpa membuang waktu, Noyo mengangkat tubuh bayi itu dengan hati-hati dan mulai berjalan cepat menuju desa terdekat. Di desa yang terletak di pinggiran hutan, kabar tentang penemuan bayi tersebut segera menyebar. Warga desa yang kebanyakan adalah petani dan pemburu berkumpul, melihat dengan takjub pada bayi yang ditemukan dalam keadaan yang sangat mengherankan. Mereka terkejut bukan hanya karena bayi itu ditemukan dalam perut seekor ular besar, tetapi juga karena wajahnya yang tampak sangat berbeda. Kulitnya yang putih bersih dan matanya yang besar seakan menunjukkan bahwa bayi itu bukan berasal dari desa mereka. Tidak ada yang tahu pasti siapa orang tua bayi itu,
Atau bagaimana ia bisa sampai berada dalam perut ular? Namun, yang jelas, kehidupan bayi itu akan menjadi bagian dari kisah mereka. Noyo, yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan bayi tersebut, memutuskan untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bayi itu, yang diberi nama Bina oleh Noyo, tumbuh dengan cepat. Warga desa mulai melihat keanehan-keanehan dalam diri Bina. Ia tidak hanya tumbuh dengan fisik yang kuat, tetapi juga memiliki kecerdasan yang melebihi anak-anak seusianya. Suatu hari, saat Bina berusia 5 tahun, dia menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ia dapat berkomunikasi dengan alam di sekitar desa dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Begitu cerita ini dimulai, plot dan karakter Bina mulai berkembang. Apakah ia benar-benar seorang anak biasa? Apa kaitannya dengan ular besar yang menelannya? Dan bagaimana perjalanannya di dunia yang penuh dengan tantangan dan misteri ini? Saya akan melanjutkan cerita ini ke bagian berikutnya, menjelaskan lebih lanjut mengenai perjalanan hidup Bina yang penuh dengan petualangan, tantangan, dan pembelajaran hidup yang tak terduga. Jika Anda ingin melanjutkan atau membutuhkan penyesuaian lebih lanjut, beritahu saya. Bina tumbuh dengan cepat, jauh lebih cepat daripada anak-anak desa lainnya. Meskipun hanya 5 tahun, ia sudah menunjukkan kemampuan yang mengagumkan. Setiap kali ada masalah di desa, Bina selalu tampak memiliki jawaban, meskipun terkadang caranya sangat tidak biasa. Ketika terjadi kekeringan yang mengancam hasil panen, Bina tahu di mana sumber air tersembunyi di hutan, tempat yang bahkan para pemburu berpengalaman pun tidak mengetahuinya. Ketika hama menyerang ladang padi, Bina mengarahkan mereka untuk menanam tanaman pengusir hama yang tak pernah dikenal oleh penduduk desa sebelumnya. Namun, meski Bina seringkali menunjukkan kebijaksanaan luar biasa, ia tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak tahu siapa orang tuanya atau mengapa ia ditemukan dalam perut seekor ular. Meskipun Noyo merawatnya dengan penuh kasih sayang dan warga desa menganggapnya seperti anak mereka sendiri, Bina merasakan kekosongan dalam hatinya. Ia sering terjaga di malam hari, memikirkan tentang asal-usulnya. Ada sesuatu yang tak terungkap, sesuatu yang memanggilnya jauh di dalam hatinya. Pada suatu malam yang tenang, Bina duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir dengan cepat. Ia mendengar bisikan angin yang membawanya jauh, seakan mengundangnya untuk menjelajah lebih dalam ke dalam hutan. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di telinganya, seolah berasal dari dalam dirinya. "Temukan aku." Suara itu berbisik, "Temukan asal-usulmu." Bina menggigil, tubuhnya terasa dingin. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Suara itu nyata, dan ia merasakannya dalam jiwanya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mengikuti bisikan itu, untuk menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Bina berbicara dengan Noyo tentang perasaannya. Noyo, meskipun sudah tua dan sering menganggap Bina sebagai anak kandungnya, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri anak itu. Warga desa sering kali menyebutnya anak ajaib karena keahliannya yang luar biasa. Namun Noyo selalu merasakan ada sesuatu yang lebih dari itu. Dia tahu bahwa Bina tidak bisa terus tinggal di desa ini selamanya, dan mungkin sudah waktunya bagi Bina untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. Noyo memberikan izin kepada Bina untuk berpetualang ke dalam hutan. Namun, dengan satu syarat, ia harus kembali sebelum matahari terbenam. "Hutan ini penuh dengan bahaya," kata Noyo. "Jangan terlalu jauh, tetapi jika kamu merasa ini adalah perjalanan yang harus kamu jalani, aku akan mendukungmu." Bina mengangguk dengan penuh tekad. Dia tahu ini adalah saat yang tepat. Dia ingin menemukan jawaban yang telah lama menggelayuti pikirannya. Dengan bekal sedikit makanan dan sutas tali, ia melangkah menuju hutan, meninggalkan desa yang telah menjadi rumah baginya selama ini. Hutan Kalimantan sangat berbeda dari apa yang Bina bayangkan. Suasana di dalamnya terasa tebal, dengan suara-suara alam yang aneh. Ranting-ranting pohon raksasa saling bergesekan, seakan menyembunyikan rahasia dunia yang tak terungkap. Di sini, waktu seakan berhenti, dan Bina merasa dirinya semakin kecil. Dalam dunia yang luas ini,
Perjalanan Bina semakin mendalam. Setiap langkahnya di tanah lembab dan berdebu terasa lebih berat, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam inti hutan. Namun, semakin jauh ia pergi, semakin jelas bisikan itu terdengar. "Temukan aku." Suara itu mengulanginya, semakin mendalam dan memanggil. Tiba-tiba, Bina berhenti di depan sebuah gua besar yang tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Gua itu gelap dan menakutkan. Namun di dalamnya, Bina merasakan sesuatu yang kuat, sesuatu yang memanggilnya. Ia masuk tanpa ragu, langkah kakinya menggema di dalam gua yang sunyi. Begitu jauh di dalam gua, ia menemukan sebuah ruang besar yang diterangi cahaya biru samar. Di tengah-tengah ruang itu, terdapat sebuah batu besar yang bersinar. Batu itu tampaknya memiliki pola yang sangat mirip dengan tato di punggung tangan. Bina, tanda yang sejak kecil ia perhatikan namun tidak pernah tahu artinya. Dengan hati yang berdebar-debar, Bina mendekati batu itu. Begitu ia menyentuhnya, sebuah kekuatan besar menyapu tubuhnya, membuatnya terjatuh. Seketika, ia merasa dirinya terseret ke dalam sebuah visi yang sangat jelas. Dalam visi itu, ia melihat sosok seorang wanita yang sangat cantik, mengenakan pakaian putih, dengan rambut panjang yang mengalir lembut seperti Wanita itu tersenyum padanya, dan meskipun ia tidak mengenal wajah itu, Bina merasa seolah-olah telah mengenalnya sepanjang hidupnya. "Anakku," suara wanita itu terdengar lembut. "Kau telah ditemukan di dalam perut ular, karena takdirmu terjalin dengan dunia ini. Kamu adalah penerus warisan kami. Kamu adalah anak dari kerajaan yang tersembunyi di balik hutan ini." Bina terkejut. Kebingungannya semakin dalam. "Kerajaan? Warisan? Siapa kamu?" Wanita itu menjawab dengan penuh kasih. "Aku adalah ibumu, dan aku adalah penjaga dunia yang tersembunyi ini. Kau dilahirkan untuk mengemban tugas besar, tugas yang telah menunggu selama ribuan tahun. Saat ini, dunia yang terlupakan akan kembali terungkap, dan kamu adalah kunci untuk membangkitkannya." Bina terbangun dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu hanya mimpi ataukah sebuah kenyataan yang harus ia hadapi? Ia tahu satu hal, perjalanan ini baru saja dimulai dan banyak hal yang harus ia ungkap. Untuk memahami takdirnya, Bina kembali ke desa dengan perasaan yang bercampur aduk. Mimpi itu, atau apakah itu lebih dari sekadar mimpi, tetap menghantuinya. Namun, ia tahu bahwa ia harus menemui Noyo dan menceritakan apa yang ia alami. Mungkin, Noyo tahu lebih banyak tentang rahasia yang tersembunyi di balik kehidupannya. Sesampainya di desa, Bina mencari Noyo di rumahnya. Noyo yang tengah duduk di beranda rumahnya melihat Bina dengan tatapan penuh perhatian. Ia tahu ada sesuatu yang besar yang telah terjadi pada anak itu. "Ada apa, Bina?" tanya Noyo dengan lembut. Bina menceritakan semuanya visi yang ia lihat, suara yang memanggilnya, dan pengungkapan tentang ibunya yang katanya adalah penjaga dunia tersembunyi. Noyo mendengarkan dengan seksama, tanpa interupsi, namun matanya yang penuh kebijaksanaan mencerminkan sebuah keprihatinan. "Apa yang kau lihat bukanlah mimpi biasa," kata Noyo setelah beberapa lama diam. "Itu adalah panggilan dari masa lalu. Dulu, nenek moyang kita hidup di dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan kekuatan alam yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Dan kau, Bina, adalah bagian dari warisan itu." Bina merasa tertegun. Ia tidak bisa mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu satu hal. Ia harus mengikuti petunjuk yang diberikan. Ia harus mencari lebih dalam, menggali lebih jauh tentang asal-usulnya, dan menemukan jawaban tentang takdir yang kini menjadi miliknya. Perjalanan Bina semakin mendalam, dan ia tahu setiap langkah yang ia ambil akan membawa dampak besar bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi dunia yang selama ini tersembunyi di balik hutan Kalimantan yang misterius. Bina menghabiskan beberapa hari setelah pertemuan dengan Noyo, merenung dalam keheningan desanya. Setiap saat, dia merasa seolah-olah ada suatu kekuatan besar yang sedang menariknya untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam ke dalam rahasia yang tersembunyi di dunia ini. Panggilan itu suara yang datang dalam mimpi, visi yang dilihatnya seperti suatu misteri yang harus dipecahkan. Namun,
Semakin dia mencoba memahami apa yang telah dia alami, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Siapa ibunya sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan kerajaan tersembunyi itu? Dan apa hubungannya dengan dirinya yang dilahirkan di dalam perut seekor ular? Hanya satu hal yang jelas dalam pikiran Bina. Dia tidak bisa tinggal di desa ini selamanya. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Dengan keputusan yang mantap, Bina memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan, mengikuti petunjuk yang didapatnya dalam visi itu. Namun, kali ini ia tahu bahwa ia tidak akan melakukannya sendirian. Perjalanan ini adalah perjalanan spiritual dan fisik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Noyo, meskipun terlihat khawatir, memahami bahwa ini adalah takdir Bina, dan dia pun memberikan restu kepada anak yang telah ia anggap sebagai anak kandungnya. Pergilah, Bina, kata Noyo, sambil menggenggam tangan Bina dengan lembut. Dunia ini lebih besar dari yang kita tahu. Tetapi ingatlah, hutan ini bukan hanya tempat tinggal bagi makhluk-makhluk alam yang biasa kita kenal. Ada hal-hal yang tak terlihat yang bisa menyesatkanmu jika kau tidak berhati-hati. Percayalah pada dirimu dan percayalah pada alam. Bina mengangguk, matanya penuh tekad dan harapan. Dengan tas kecil di punggungnya, berisi makanan dan perlengkapan dasar, ia memulai perjalanannya sekali lagi ke dalam hutan yang gelap dan misterius. Seiring langkahnya semakin jauh, Bina merasakan kedamaian yang luar biasa. Hutan ini seperti hidup, setiap suara, setiap gerakan, terasa seolah-olah alam sedang berbicara padanya. Daun-daun bergoyang dengan angin yang membawa aroma bunga liar dan tanah lembab. Bunyi burung-burung langka yang bersiul di pepohonan tinggi membuat suasana semakin magis. Bina merasa seakan-akan ia bisa mendengar setiap bisikan dari alam. Seolah alam itu sendiri memahami pencarian yang sedang ia jalani. Setelah berjam-jam berjalan, Bina tiba di sebuah lembah yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan tanaman menjalar yang tampak seperti penjaga yang menjaga masuknya orang asing. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah sungai besar yang mengalir deras dengan air yang berkilauan. Seperti cermin, di sisi sungai, Bina melihat sesuatu yang mencuri perhatiannya. Sebuah batu besar yang tertanam di tanah dengan pola yang hampir identik dengan tanda yang ada di tangannya. Seolah batu itu dipahat khusus untuknya. Bina mendekat, jantungnya berdebar-debar. Dengan hati-hati, ia meletakkan tangannya di atas batu itu. Begitu sentuhan pertama terjadi, batu itu mulai bergetar, dan dari dalam bumi terdengar suara gemuruh yang semakin kuat. Bina mundur sejenak, terkejut, tetapi tak lama kemudian, sebuah pintu batu terbuka perlahan, menampakkan sebuah lorong gelap yang mengarah ke bawah. Bina merasa ketegangan menyelubungi dirinya, namun ia tahu bahwa inilah tempat yang harus ia tuju. Tanpa ragu, ia melangkah memasuki lorong itu, yang semakin lama semakin gelap. Cahaya dari permukaan hampir tidak terlihat lagi, dan hanya ada suara gemericik air yang mengalir di kedalaman. Udara di dalam lorong terasa dingin, dan langkah Bina bergema keras di sepanjang dinding yang kasar. Setelah berjalan cukup lama, Bina tiba di sebuah ruangan besar yang penuh dengan patung-patung yang tampaknya sudah ada di sana selama berabad-abad. Patung-patung itu menggambarkan berbagai makhluk mitologis seperti naga dan burung raksasa yang seakan memperhatikan setiap langkahnya. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah altar besar dihiasi dengan batu-batu berwarna biru yang bersinar. Samar, di atas altar itu terdapat sebuah buku kuno terbuka seolah menunggu seseorang untuk membacanya. Dengan hati-hati, Bina mendekat dan memandang buku itu. Halaman-halaman buku itu tampaknya terbuat dari kulit binatang, dengan tulisan yang sulit dibaca oleh orang biasa. Namun, Bina merasa, entah bagaimana, tulisan itu tidak asing baginya. Seolah-olah, ia bisa memahami bahasa itu tanpa perlu belajar. Dengan tangan gemetar, Bina mulai membaca. Semakin ia membaca, semakin ia merasa seolah-olah kisah yang ada di dalam buku itu adalah kisah hidupnya. Buku itu menceritakan tentang kerajaan yang telah lama terlupakan, sebuah kerajaan yang ada di balik hutan Kalimantan yang dikelilingi oleh kekuatan alam yang luar biasa. Kerajaan itu adalah tempat asal-usulnya, tempat di mana ibunya, yang merupakan seorang penjaga, pernah tinggal.
Bina membaca lebih lanjut dan menemukan bahwa kerajaan tersebut jatuh dalam perang besar antara manusia dan makhluk gaib yang ingin menguasai dunia. Ibunya, yang merupakan penjaga utama kerajaan, melarikan diri bersama anaknya, Bina, untuk melindungi keselamatan generasi berikutnya. Namun, dalam upaya melarikan diri, mereka terperangkap dalam dunia yang terpisah dari alam manusia. Ibunya menempatkan Bina di dalam perut seekor ular raksasa agar dia bisa diselamatkan dan dibesarkan dalam kedamaian, menunggu saatnya tiba untuk mengembalikan kerajaan yang hilang. Bina terkejut, ternyata ia adalah keturunan dari garis kerajaan kuno dan takdirnya sudah ditentukan sejak lama. Namun, ia juga merasa bingung. Apa yang harus ia lakukan dengan pengetahuan ini? Bagaimana ia bisa mengembalikan kerajaan yang telah hilang dan menghadapi masa depan yang tidak pasti? Keputusan Bina untuk melangkah ke dalam dunia yang lebih besar dari dirinya sendiri bukanlah perjalanan yang bisa diprediksi. Setelah membaca buku kuno itu, ia merasa lebih sadar akan tanggung jawabnya yang sangat besar. Namun, ia juga tahu bahwa untuk memulai misinya, ia harus mencari lebih banyak petunjuk tentang keberadaan kerajaan yang hilang dan bagaimana cara mengembalikannya. Dengan penuh tekad, ia keluar dari ruangan itu dan menuju keluar, kembali ke desa untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Namun, di sepanjang jalan menuju desa, Bina merasa ada sesuatu yang mengawasi gerak-geriknya. Suara angin yang berbisik semakin keras, seolah memperingatkan adanya bahaya yang mengintai. Ia menyadari bahwa perjalanannya tidak hanya akan penuh dengan tantangan fisik, tetapi juga pertempuran batin yang sangat besar. Perjalanan Bina baru saja dimulai. Dia akan menghadapi banyak rintangan, baik dari dunia luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, ia adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang telah lama tertutup. Bina kembali ke desa dengan hati yang penuh pertanyaan dan perasaan yang berat. Ia menyimpan semua yang baru saja ia pelajari dalam buku kuno itu. Tetapi ia tahu bahwa dirinya belum sepenuhnya siap menghadapi kenyataan yang dihadapi. Tidak hanya tentang kerajaan yang hilang, tetapi juga mengenai siapa dirinya sebenarnya. Bagaimana ia bisa menjalani kehidupan yang telah ditentukan untuknya, ketika ia bahkan belum memahami kekuatan yang ada dalam dirinya. Sesampainya di desa, Bina merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana yang biasanya tenang dan damai, kini terasa tegang dan penuh ketegangan. Warga desa terlihat lebih gelisah dari biasanya, dan beberapa orang tampak berbicara dengan suara pelan, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu. Bina merasa ada yang tak beres, dan ia segera menuju rumah Noyo untuk mencari jawaban. "Noyo," panggil Bina saat memasuki rumah. "Ada apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang tampak cemas?" Noyo, yang sedang duduk di meja dengan wajah serius, menoleh ke arah Bina. "Ada kabar buruk, Bina," jawabnya pelan. "Penyusup, makhluk-makhluk yang bukan manusia telah mulai mendekati desa kita. Mereka datang dari hutan, dari tempat yang tidak kita ketahui." Bina merasa cemas. Suasana yang ia rasakan di hutan tadi, suara bisikan angin, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi dirinya sekarang, semuanya mulai saling berhubungan. Ia tahu bahwa ancaman yang dimaksud oleh Noyo bukanlah hal biasa. Makhluk-makhluk yang dimaksudnya mungkin memiliki kaitan dengan kerajaan yang hilang, dan juga dengan dirinya. "Siapa mereka, Noyo?" tanya Bina dengan hati berdebar. "Apa yang mereka inginkan?" Noyo menghela napas, lalu berdiri dan mengarahkannya ke sebuah lemari tua yang tersembunyi di sudut rumah. Ia membuka lemari itu, mengeluarkan sebuah gulungan peta kuno yang sudah mulai rapuh. Peta itu memperlihatkan hutan besar di sekitar desa mereka. Namun ada tanda-tanda aneh yang Bina belum pernah lihat sebelumnya. Beberapa titik berwarna merah di peta itu menunjukkan lokasi yang penuh dengan simbol yang tampaknya hidup. "Ini adalah peta kuno yang diwariskan oleh leluhur kita," jelas Noyo. "Simbol-simbol ini menunjukkan tempat-tempat yang telah lama terlupakan, tempat-tempat di mana kekuatan besar dan gelap bersembunyi. Beberapa makhluk yang berada di balik kerajaan yang hilang telah melarikan diri dan bersembunyi di sana. Mereka yang ingin menguasai dunia ini, dan mereka tahu bahwa kamu, Bina, adalah kunci untuk membuka kembali kerajaan itu." Bina terdiam.
Semua yang selama ini ia ketahui tentang dirinya, tentang kehidupan yang ia jalani, kini terasa seperti hanya sebagian kecil dari gambaran besar yang lebih gelap. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar. Dan tidak ada jalan lain selain melanjutkan perjalanannya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Bina dengan suara tegas. Noyo menatapnya dengan penuh perhatian, seolah menilai kekuatan dalam diri Bina. Kamu harus menuju ke tempat ini, kata Noyo sambil menunjuk salah satu titik di peta. Tempat yang sangat jauh dan terlupakan, di mana kerajaan yang hilang dulu berdiri. Tetapi hati-hati, Bina. Mereka yang menginginkan kerajaan itu kembali, tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Bina mengangguk dengan penuh keyakinan. Perjalanan panjang yang menantinya semakin jelas, dan ia tahu bahwa hanya ada satu pilihan menerima takdirnya, meskipun penuh dengan ancaman dan bahaya yang tak terduga. Keesokan harinya, Bina mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk perjalanannya. Noyo memberikan sejumlah bekal dan peringatan yang harus ia patuhi. Bina menyusun rencana untuk menuju titik yang ditunjukkan oleh peta kuno, dan meskipun ia merasa sedikit takut, ia tidak bisa mundur lagi. Desanya, tempat yang selama ini ia sebut rumah, tampak semakin jauh di belakangnya. Dengan langkah hati-hati, Bina mulai memasuki hutan yang dikenal luas oleh para pemburu dan petani di desa. Hutan ini tidak hanya dikenal dengan keindahannya, tetapi juga dengan misteri-misteri yang terkadang sulit dijelaskan. Ada banyak cerita tentang makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di dalamnya, dan penduduk desa sering kali memperingatkan agar tidak terlalu jauh masuk ke dalamnya. Namun, Bina tahu bahwa hutan ini adalah bagian dari takdirnya. Ia merasa seolah-olah alam itu mengerti dirinya, seolah-olah alam tersebut berbicara kepadanya. Setiap langkahnya terasa lebih kuat, lebih yakin. Semakin jauh ia pergi, semakin besar rasa ingin tahunya untuk mengetahui apa yang tersembunyi di balik dunia ini. Setelah beberapa hari berjalan, Bina mulai merasakan kehadiran yang berbeda. Malam-malam di hutan itu terasa lebih gelap dari biasanya, dengan angin yang berdesir lebih kencang. Suara binatang yang biasanya terdengar mereda, digantikan oleh sesuatu yang lebih mengerikan. Suara bisikan yang sama, yang sebelumnya hanya terdengar di dalam pikirannya, kini terdengar nyata berada di sekitar tubuhnya, seolah mengikutinya. Pada malam kelima perjalanannya, Bina tiba di sebuah tempat yang sangat berbeda dari hutan sebelumnya. Di sini, tanahnya terasa lebih keras dan pohon-pohon besar tampak merunduk, seakan memberi jalan kepada Bina. Di depannya, terdapat sebuah bangunan yang terlihat sangat tua, dihancurkan oleh waktu, namun masih menyisakan sebagian besar strukturnya. Bangunan itu adalah sisa-sisa kerajaan yang hilang, tempat yang selama ini dicari oleh Bina. Ia merasakan ketegangan yang semakin memuncak saat melangkah lebih dekat. Setiap langkah di tanah berdebu ini seperti membawa ia lebih dekat pada kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Kerajaan yang hilang bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang kebenaran yang tersembunyi dan pengorbanan yang harus dilakukan. Di dalam reruntuhan itu, Bina menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah patung besar yang menggambarkan seorang wanita dengan ekspresi penuh kasih, mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan pakaian dalam visinya. Wanita itu memegang sebuah pedang besar, dan di sekeliling patung tersebut terdapat tulisan-tulisan kuno yang tampaknya sangat familiar. Bina merasa ini adalah kunci untuk mengungkapkan lebih banyak rahasia. Anakku, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih nyata dari sebelumnya. Wanita dalam patung itu seakan hidup, berbicara langsung ke dalam hati Bina. Bina merasa kakinya hampir tak mampu menahan beban emosinya. Ia tahu bahwa semua yang ia cari selama ini akhirnya terungkap, tetapi pertanyaannya semakin banyak. Apa yang akan terjadi jika ia berhasil mengembalikan kerajaan itu? Apa yang harus ia lakukan dengan kekuatan besar yang ada dalam dirinya? Di sinilah pertempuran terbesar dimulai, bukan melawan makhluk gaib atau penjaga kerajaan, tetapi melawan dirinya sendiri. Karena dalam proses pencarian ini, Bina tidak hanya menemukan takdirnya sebagai pewaris kerajaan yang hilang, tetapi juga menghadapi kenyataan pahit tentang siapa dirinya sebenarnya. Melanjutkan cerita lebih jauh akan melibatkan konfrontasi langsung dengan musuh-musuh yang mengintai Bina,
serta pertemuan dengan makhluk-makhluk gaib yang akan menguji keberanian dan tekadnya. Apakah Bina akan mampu menghadapi takdirnya dan mengembalikan kerajaan yang hilang? Pertanyaan ini akan terus mengusik, tetapi jawabannya hanya akan ditemukan melalui perjalanan yang semakin sulit dan berbahaya. Di hadapan patung wanita itu, Bina merasa seluruh tubuhnya tergetar. Patung itu, yang sudah berusia ribuan tahun, seolah-olah hidup kembali dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Suara lembut yang terdengar di dalam pikirannya semakin kuat, seperti sebuah panggilan yang datang dari masa lalu, dari ibunya yang hilang. Bina merasa ketakutan, namun ada sesuatu yang dalam dirinya mendorongnya untuk mendekat, untuk mendengar lebih lanjut. "Anakku, engkau adalah penerus dari garis kerajaan yang hilang. Hanya engkau yang bisa menyelamatkan kami," suara itu berkata. Kali ini lebih jelas dan tegas. Bina, dengan napas yang tertahan, perlahan mendekati patung tersebut. Ia menyentuh kaki patung itu, dan begitu ujung jarinya menyentuh permukaan batu, seakan-akan dunia sekitar berubah. Suara gemuruh terdengar, dan dinding reruntuhan mulai bergerak. Patung itu seolah mengeluarkan cahaya lembut yang menyelimuti tubuh Bina, memberi rasa hangat dan sekaligus menggetarkan. Bina merasa ada sesuatu yang terhubung dengannya, lebih dari sekadar fisik. Ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, kekuatan yang terpendam dan sudah lama tidak ia sadari. Perasaan itu mengingatkannya pada saat-saat ketika ia berada di dalam perut ular, saat ia merasa aman meski terperangkap. Sekarang, ia merasa terhubung dengan sejarah panjang yang tak bisa ia pahami sepenuhnya, namun tahu bahwa itu adalah bagian dari dirinya. Tiba-tiba, patung itu mulai berubah, dan bentuk wanita dalam patung itu berubah menjadi sosok manusia nyata. Seorang wanita dengan rambut panjang yang berkilau seperti sutra, mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan, serta pakaian yang terlihat seperti berasal dari zaman yang sangat jauh. Wajah wanita itu memancarkan kehangatan dan kasih sayang, namun juga kesedihan yang dalam. Bina terkejut, hampir tidak bisa berkata-kata. Wanita itu tersenyum padanya, dan suara yang lembut itu kembali terdengar. "Aku adalah ibumu, Bina," kata wanita itu. "Aku adalah penjaga kerajaan yang hilang, dan aku mengorbankan diriku untuk melindungimu. Aku tahu ini bukanlah jalan yang mudah bagimu, tetapi hanya engkau yang dapat membawa kerajaan ini kembali." Air mata mulai mengalir di pipi Bina. Meskipun ia merasa telah kehilangan ibunya sejak lama, mendengar kata-kata itu mengembalikan kenangan yang sangat dalam. Ia merasa ada kekuatan yang tak terlukiskan dalam dirinya. Sebuah panggilan yang tak bisa ia hindari. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Bina dengan suara gemetar. Ibu Bina mengangguk pelan, kemudian berkata dengan tegas, "Engkau harus menghadapi mereka yang ingin menguasai kerajaan ini. Mereka yang terperangkap dalam kegelapan dan hasrat untuk kekuasaan. Mereka telah lama menunggu saat ini tiba. Hanya dengan mengalahkan mereka, kerajaan ini akan kembali bangkit dan keseimbangan alam akan terjaga." Bina mengangkat wajahnya. Tiba-tiba, ia merasa seolah seluruh dunia menunggu dirinya untuk mengambil langkah selanjutnya. Ia tidak bisa mundur, tidak bisa melarikan diri dari takdir yang sudah ada sejak lama. "Aku siap," jawab Bina, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Tidak lama setelah pertemuan emosionalnya dengan ibunya dalam wujud patung yang kini hidup kembali, Bina merasakan kehadiran sesuatu yang lain. Dari dalam hutan yang lebih dalam, dari tempat yang hanya bisa digambarkan sebagai wilayah yang hilang dalam waktu, sebuah pasukan muncul. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah makhluk-makhluk dari dimensi yang tak terlihat, makhluk yang terperangkap di antara dunia yang telah lama terlupakan. Bina berdiri tegak, merasakan getaran di tanah di bawah kakinya. Pasukan itu sebuah barisan bayangan terdiri dari makhluk-makhluk yang tak terlihat jelas, hanya bayangan kelam yang bergerak di bawah sinar bulan. Mereka adalah penjaga kegelapan, dan mereka datang untuk menghentikan Bina dari mengembalikan kerajaan yang hilang. Mereka bergerak cepat dan memadati setiap sisi sekitar Bina. Namun, meskipun mereka begitu dekat, Bina merasakan ketenangan dalam dirinya.
Ia menyadari bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang ada di sekitarnya, keberanian dan keyakinan dalam dirinya sendiri. Dengan cepat, Bina mengangkat tangan, merasakan kekuatan yang baru ditemukan dalam dirinya. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, cahaya mulai muncul. Cahaya itu seperti aliran energi yang sangat kuat yang berasal dari dirinya sendiri. Ia bisa merasakannya dengan jelas, merasakannya mengalir dari dalam dirinya menuju dunia luar. Makhluk-makhluk bayangan itu terhenti, seolah tidak bisa menembus kekuatan yang dipancarkan oleh Bina. Mereka berusaha maju, tetapi setiap kali mereka mendekat, cahaya itu semakin terang. Seperti sebuah perisai yang membentengi dirinya, Bina berdiri teguh menghadapi pasukan tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah ujian pertama. Ujian untuk menguji apakah ia benar-benar bisa membawa kerajaan itu kembali. Pergi, teriak Bina dengan penuh kekuatan, dan dengan satu gerakan tangan, cahaya itu meledak keluar, menerangi seluruh kegelapan. Pasukan bayangan itu berteriak, terbelah, dan mulai menghilang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, meskipun kemenangan pertama ini terasa besar, Bina tahu bahwa ancaman yang lebih besar menunggu. Pasukan itu hanya bagian dari teka-teki yang lebih besar. Di balik semua ini, ada musuh yang lebih kuat, yang lebih cerdik, dan ia harus menghadapi mereka. Setelah pertarungan singkat itu, Bina melanjutkan perjalanannya menuju pusat kerajaan yang hilang. Setiap langkahnya semakin dipenuhi dengan pemahaman yang mendalam tentang takdir yang harus dijalaninya. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan untuk mengembalikan keseimbangan dunia, dan untuk itu ia harus mengalahkan mereka yang sudah lama terjebak dalam kegelapan. Namun, perjalanan itu tidak hanya tentang menghadapi musuh fisik. Bina juga harus menghadapi pengkhianatan dan kebingungannya sendiri. Apa yang akan terjadi jika ia tahu bahwa kerajaan yang hilang bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga bagian dari kegelapan dalam dirinya? Bagaimana jika takdir yang harus ia jalani adalah lebih dari sekadar mengalahkan musuh, tetapi menghadapinya di dalam dirinya sendiri? Bina terus bergerak menuju pusat kerajaan. Setiap langkahnya semakin penuh dengan keyakinan. Namun, ia tahu bahwa kegelapan terbesar akan datang dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika Bina sampai di pusat kerajaan yang hilang, ia menghadapi pintu gerbang yang sangat besar, tertutup rapat oleh kekuatan yang sangat kuat. Di depan pintu itu, berdiri sosok yang sangat besar, seorang pria dengan wajah yang sangat mirip dengan wajah yang ada dalam visi Bina. Wajah yang penuh kebijaksanaan, tetapi juga penuh dengan kesedihan dan keinginan akan kekuasaan. "Engkau akhirnya datang, Bina," kata pria itu dengan suara yang dalam dan menggema. "Aku adalah penjaga terakhir dari kerajaan ini, dan aku telah menunggu saat ini tiba. Engkau adalah pewaris takdir, namun takdir itu tidak akan mudah diraih. Hanya dengan mengalahkanku, kerajaan ini akan kembali." Di hadapan Bina, penjaga terakhir dari kerajaan yang hilang berdiri dengan angkuh, matanya penuh dengan kebijaksanaan yang sudah berusia ribuan tahun. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang menakutkan. Dia bukan hanya seorang penjaga kerajaan, tetapi juga seorang yang terperangkap dalam hasrat akan kekuasaan, yang telah memanipulasi dan mengendalikan kekuatan yang telah lama hilang. Pria itu tersenyum tipis, wajahnya seolah memancarkan kesedihan yang mendalam. "Kau takkan pernah bisa melakukannya, Bina," ujarnya dengan suara berat dan mendalam. "Kerajaan ini tak akan kembali jika kau hanya mengandalkan cahaya. Kekuatan sejati berasal dari kegelapan, dan aku telah menunggu kau datang untuk menunjukkan siapa yang sesungguhnya berhak memerintah." Bina merasakan gelombang perasaan yang datang begitu cepat. Ada ketegangan yang semakin besar di dalam dadanya. Tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa mundur. Panggilan dari dalam dirinya begitu kuat. Ia adalah penerus kerajaan ini, tetapi juga pemilik kekuatan yang bisa menghancurkan atau membangkitkan. Ia harus memilih jalannya. "Jika kegelapan adalah satu-satunya jalan menuju kerajaan ini, maka aku akan memilih untuk menolak kegelapan itu," kata Bina dengan suara yang tegas. Cahaya yang telah ia rasakan sebelumnya mulai berkumpul di sekitar tubuhnya, menerangi ruang yang semula gelap. "Aku akan membawa kerajaan ini ke jalan yang benar, jalan yang penuh cahaya, bukan kegelapan." Penjaga itu tertawa pelan,
seolah meremehkan kekuatan yang ada dalam diri Bina. Namun, senyum itu segera menghilang begitu Bina mengangkat tangannya, memanggil kekuatan yang lebih besar lagi, kekuatan yang telah ia pelajari di perjalanan ini, yang kini menyatu dengan dirinya. Ia merasa kekuatan itu mengalir dari bumi, dari langit, dan dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jika itu yang kau pilih, maka hadapilah konsekuensinya, teriak penjaga itu. Dengan cepat, dia mengangkat tangan, dan energi gelap mulai berputar di sekitar tubuhnya. Keadaan semakin tegang, dan angin mulai berputar kencang, seolah dunia itu sendiri menahan napas. Pertempuran antara Bina dan penjaga kerajaan yang hilang pun dimulai. Cahaya yang keluar dari tubuh Bina melawan kegelapan yang disalurkan oleh penjaga. Setiap gerakan penjaga itu mengeluarkan gelombang energi yang kuat, namun Bina tetap bertahan dengan keyakinan yang semakin teguh. Ia tahu bahwa untuk mengembalikan kerajaan yang hilang, ia harus mengalahkan kegelapan dalam dirinya sendiri dan di luar dirinya. Bina meluncurkan serangan cahaya yang membentuk sebuah gelombang besar, tetapi penjaga itu dengan mudah menyerapnya, mengubahnya menjadi bayangan gelap yang berputar. Setiap kali Bina mencoba melancarkan serangan, bayangan itu menyerapnya, seolah menanggapi setiap usaha dengan kekuatan yang lebih besar. Kerajaan ini bukan milikmu, Bina, teriak penjaga itu, menggeram. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau membuka kembali pintu-pintu kerajaan ini. Aku adalah satu-satunya yang bisa menjaga keseimbangan dunia ini. Engkau hanya anak muda yang naif. Namun, meskipun penjaga itu berusaha keras, Bina merasakan sesuatu yang lebih kuat dalam dirinya. Dia ingat kata-kata ibunya. Kamu bukan hanya penerus kerajaan ini, kamu adalah penjaga kebenaran, penjaga keseimbangan yang akan membawa dunia kembali ke jalannya yang benar. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya, memberi kekuatan baru. Dalam saat itu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya bertarung untuk kerajaan, tetapi juga untuk dunia yang lebih luas, untuk menjaga keseimbangan alam yang telah lama terganggu oleh ambisi dan kekuasaan yang tidak terkendali. Dengan satu dorongan besar, Bina melepaskan kekuatan terbesarnya. Cahaya yang mengalir dari dalam dirinya meledak keluar, menghancurkan bayangan gelap yang diciptakan oleh penjaga. Sinar itu membakar, menyinari setiap sudut kegelapan yang ada. Penjaga itu berteriak keras, mencoba melawan, tetapi cahaya itu terlalu kuat, terlalu murni. Tidak, teriak penjaga itu, jatuh terhuyung. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi keputusasaan. Kau telah menghancurkan kerajaan ini. Bina mendekatkan diri, berdiri di hadapan penjaga yang kini terbaring lemah di tanah. Ia menatap pria itu, merasakan perasaan campur aduk antara kasihan dan tekad. Penjaga itu bukanlah musuh yang jahat sepenuhnya. Dia adalah korban dari hasrat dan kekuasaan yang berlebihan. Tapi ia tahu bahwa untuk melanjutkan kerajaan yang hilang, ia harus mengambil keputusan ini. Kerajaan ini bukan milikmu untuk dikendalikan, kata Bina dengan tegas. Ini adalah milik mereka yang benar-benar menjaga kebaikan dan keseimbangan. Aku tidak akan membiarkan kegelapan ini menguasai dunia lagi. Dengan kata-kata terakhir itu, Bina memusatkan semua energi yang ada dalam dirinya, melepaskan kekuatan yang memurnikan dan menghancurkan kegelapan yang ada. Penjaga itu akhirnya jatuh, tubuhnya lenyap menjadi debu yang tertiup angin. Setelah pertempuran yang memunculkan banyak pertanyaan dan rasa sakit, Bina berdiri di tengah runtuhan kerajaan yang hilang. Tidak ada lagi kegelapan yang mengancam, hanya ada cahaya yang mengisi ruangan yang dulunya penuh dengan penderitaan. Namun, meskipun kemenangan itu terasa manis, Bina tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir. Kerajaan yang hilang mungkin sudah kembali, tetapi dunia ini masih membutuhkan pemulihan. Bina menatap ke langit, merasa bahwa takdirnya telah tiba. Ia adalah penerus yang telah dipilih, dan tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, di saat itu, ia merasa lebih kuat dan lebih siap daripada sebelumnya. Dari runtuhan itu, perlahan mulai tumbuh kehidupan baru. Pohon-pohon baru mulai tumbuh, bunga-bunga bermekaran, dan udara terasa lebih segar. Kerajaan yang hilang, yang dulunya penuh dengan kekuatan gelap, kini menjadi tempat yang penuh harapan dan kemungkinan baru. Bina berjalan keluar dari runtuhan,
memandang desa yang telah lama menunggu. Warga desa yang dulu menganggapnya sebagai anak yatim piatu kini melihatnya dengan pandangan penuh harapan. Mereka tahu bahwa Bina adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan dan mereka siap untuk mengikuti jalan yang akan ia pilih. Bina kembali ke desa, membawa bersama dirinya harapan baru. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Dunia membutuhkan pemulihan dan kerajaan yang hilang harus dipulihkan untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, satu hal yang pasti, Bina kini memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depannya. Ia telah belajar bahwa kekuatan bukan hanya berasal dari cahaya atau kegelapan, tetapi dari keseimbangan di antara keduanya. Hanya dengan menerima keduanya dan memahami tempatnya dalam dunia ini, seseorang bisa mencapai kebesaran sejati. Dengan langkah yang mantap, Bina melangkah ke masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Kerajaan yang hilang telah kembali dan bersama dengan orang-orang yang ia cintai, ia akan memastikan bahwa dunia ini tetap berada di jalur yang benar.